Bab 12, Gerakan Demokrasi di Eropa 1815 sampai 1848. Demokrasi modern. Ide demokrasi yang begitu ditekankan oleh Revolusi Amerika dan Prancis telah menjadi sebuah pengaruh yang ampuh dalam membentuk sejarah modern. Apa itu demokrasi? Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti aturan rakyat, pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi berbeda dari otokrasi, aturan satu orang, dan berbeda dari aristokrasi atau oligarki, aturan sedikit orang. Demokrasi kuno sungguh eksklusif. Tidak semua rakyat berkuasa, bahkan di kota-kota Yunani yang paling demokratis. Budak yang menjadi elemen penting populasi tidak memiliki hak politik. Sementara orang-orang bebas dan orang asing jarang diizinkan ambil bagian dalam urusan publik. Sebuah negara demokratis pada saat itu tidak mengakui kelas budak, secara bebas menerima orang asing sebagai warga negara dan menjamin hak pilih seluruh penduduk pribumi dan menaturalisasi orang-orang, tanpa memandang kelahiran, properti, atau kondisi sosial. Perluasan hak pilih bagi wanita di beberapa negara progresif menandai langkah terakhir dalam memperluas konsep rakyat yang secara praktis mencakup seluruh warga negara dewasa. Sebagai sebuah sistem pemerintahan, demokrasi menyiratkan kekuasaan mayoritas. Biasanya tidak mungkin menunggu hingga seluruh rakyat memiliki satu pikiran yang berkenaan dengan tindakan atau kebijakan yang diusulkan. Keputusan mayoritas tentu saja adalah yang terbaik, artinya bahwa kita harus menghitung kepala dan melihat sisi mana yang memiliki lebih banyak pengikut. Sebuah pemerintahan demokratis yang tidak menegakkan keinginan mayoritas akan berada dalam kontradiksi. Sejauh mana kekuasaan demokratis sebaiknya berjalan? Jika pemerintahan demokratis berjalan terlalu jauh, seperti menekan kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan pers, maka ada sedikit pilihan antara absolutisme demokrasi dan absolutisme otokrasi. Mayoritas bisa menjadi tiran seperti monarki hak keilahian. Bahaya penyalahgunaan aturan mayoritas membutuhkan tindakan untuk melindungi hak-hak minoritas. Setelah sebuah keputusan dicapai atas setiap pertanyaan, minoritas sebaiknya diberi hak menyampaikan pandangan melalui debat bebas atau terbuka. Dengan cara ini, pemerintahan demokratis bersandar pada persetujuan umum pada kerjasama seluruh warga negara. Demokrasi di masa kuno bersifat langsung, sementara demokrasi saat ini bersifat perwakilan. Setiap warga negara Athena atau Roma mempunyai hak untuk hadir dalam memilih di majelis rakyat. Dengan tumbuhnya negara-negara modern, bentuk pemerintahan semacam ini tidak mungkin dilakukan. Populasi terlalu banyak, jarak terlalu jauh bagi semua warga negara untuk bertemu dalam pertemuan publik. Para pemilih sekarang hanya memilih seseorang untuk mewakili mereka di parlemen atau kongres. Sistem perwakilan, walaupun telah dikenal oleh orang Yunani dan Roma, sedikit digunakan oleh mereka. Sistem perwakilan berkembang selama abad pertengahan ketika negara-negara seperti Denmark, Swedia, Nederland, Prancis, dan Inggris membentuk badan legislatif yang mewakili 3 estate, yaitu kependetaan, kebangsawanan, dan masyarakat umum. Sebagian besar badan legislatif abad pertengahan menghilang atau tenggelam tanpa arti, tetapi parlemen Inggris melanjutkan eksistensinya. Lembaga perwakilan semacam ini pertama kali ditiru oleh koloni-koloni Amerika, kemudian oleh Prancis revolusioner, dan kemudian ditiru oleh hampir seluruh Eropa. Kita telah mengetahui bagaimana para pendiri Amerika Serikat membentuk apa yang dinamakan sistem presidensial. Mereka menetapkan presiden dipilih untuk jangka waktu tetap, memberi presiden kekuasaan eksekutif, dan secara jelas memisahkan fungsi-fungsi presiden dari fungsi-fungsi badan legislatif. Di Inggris Raya, di lain pihak, sebuah sistem kabinet muncul selama abad ke-18. Dengan sistem ini, kabinet atau lembaga menteri melaksanakan hukum di bawah pengawasan dan kontrol badan legislatif. Sistem kabinet ini sekarang diperluas oleh Inggris Raya ke negara-negara jajahannya di Afrika Selatan, Australia, dan Kanada. Sistem kabinet juga diadopsi oleh sebagian besar negara-negara Eropa. Sistem presidensial dan sistem kabinet bersifat demokratis. Perbedaan antara mereka hanya pada pelaksanaan bagaimana rakyat berkuasa. Demokrasi tidak harus menyiratkan bentuk pemerintahan republik. Pembentukan Amerika Serikat sungguh menyiratkan bentuk pemerintahan republik sehingga ditiru
dalam pembentukan Republik Prancis pertama dan segera diikuti oleh koloni-koloni Spanyol Amerika setelah pemisahan mereka dari negara induk. Di lain pihak, Inggris Raya, Italia, dan negara-negara Eropa tentunya lainnya telah berhasil mengembangkan pemerintahan yang demokratis walaupun bentuknya monarki. Raja masih berkuasa secara turun-temurun, tapi ia tidak memerintah. Presiden yang dipilih rakyat di suatu negara republik sering mempunyai lebih banyak kekuasaan daripada raja-raja demokratis ini. Demokrasi modern bersifat konstitusional. Umumnya ada konstitusi tertulis yang lebih atau kurang liberal untuk menjamin hak-hak rakyat. Dokumen pertama tentang konstitusi jenis ini adalah Union of Utrecht 1579. Dengan konstitusi ini, provinsi-provinsi di bagian utara Nederland menyatakan diri bersatu, seolah-olah mereka adalah satu provinsi, untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dengan darah kehidupan melawan Spanyol. Dokumen kedua adalah Cromwellian Instrument of Government 1653. Ketiga adalah Constitution of the United States yang dibuat pada 1787. Keempat adalah Konstitusi Prancis yang berlaku pada 1791. Semua dokumen ini dihasilkan melalui revolusi. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti keberhasilan pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang legal. Hal sama akan ditemukan di banyak konstitusi lainnya yang diwujudkan oleh rakyat Eropa selama abad ke-19. Kongres Vienna, akhir dari era revolusioner dan Napoleonik, membuat Eropa dalam kebimbangan. Revolusi Prancis telah menghancurkan rezim lama di Prancis, dan Napoleon Bonaparte telah menciptakan pemimpin-pemimpin baru atau batas-batas wilayah baru di hampir setiap negara Eropa. Saat Napoleon berada dalam pengasingan di Pulau Elba, sebuah kongres internasional besar diadakan di Vienna di bulan September 1814 untuk mengembalikan dinasti lama dan memperbarui peta Eropa. Kekuatan-kekuatan yang diwakili oleh Inggris Raya, Austria, Prusia, Rusia, Swedia, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Kongres membentuk majelis yang anggotanya terdiri dari para kaisar, kaisar raja, pangeran, dan diplomat. Alexander I, Tsar Rusia, Prancis I, Kaisar Austria, Frederick William III, Raja Prusia, Duke of Wellington, Patriot German Stein, Menteri Austria Metternich, dan perwakilan Prancis Talleyrand. Kadang-kadang mengadakan pertemuan di Vienna. Keputusan akhir mengenai semua permasalahan secara jelas bergantung pada 4 kekuatan yang aliansinya telah menggulingkan Napoleon, hingga manajemen terampil Talleyrand memastikan Prancis sebagai anggota dewan sebagai kekuatan besar kelima. Ketika roda diplomasi telah diolesi dengan baik melalui pesta makan, pesta dansa, dan pesta-pesta lainnya, para raja dan penasehat mereka melakukan rekonstruksi Eropa. Hanya dengan kebaikan pertemuan di Vienna bisa disebut sebagai kongres. Sebenarnya, pertemuan ini tidak pernah mengadakan rapat terbuka dengan debat umum. Semua pekerjaan diselesaikan sendirian oleh komite yang berkuasa penuh yang menandatangani perjanjian antara berbagai negara. Perjanjian-perjanjian ini kemudian disatukan dalam sebuah dokumen yang dinamakan Final Act of the Congress of Vienna, Juni 1815. Restorasi dinasti. Para aristokrat yang berkumpul di Vienna umumnya menentang semua sentimen demokratis atau liberal yang bangkit di Eropa sejak 1789. Revolusi Prancis bagi mereka hanyalah sebuah pemberontakan melawan kekuasaan, sebuah pemberontakan yang telah mengembalikan tatanan sosial, menghancurkan properti, mengorbankan banyak nyawa, dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Buta terhadap nilai penting sejati dari tuntutan untuk kebebasan dan persamaan, mereka berusaha membawa kembali rezim lama bersama dengan absolutisme, hak istimewa, dan hak keilahian. Cita-cita mereka adalah Eropa sebelum 1789. Kepentingan pertama di Vienna adalah restorasi dinasti-dinasti lama. Kongres menegaskan hak raja-raja Eropa untuk memerintah subjek-subjeknya, tidak menghormati keinginan subjek atau tuntutan para penguasa yang dibentuk oleh Napoleon. Talleyrand menaikkan martabat prinsip ini di bawah nama legitimasi. Louis XVIII yang sekarang kembali ke Prancis adalah seorang gentleman tua berusia 60 tahun dan begitu gemuk dan sering encok sehingga tidak bisa menunggang kuda. Pemimpin Bourbon yang tenang dan hati-hati ini menikmati kekuasaannya di masa damai seperti Charles II dari Inggris. Ia tidak memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan lagi.
Ia menyadari bahwa bagi sebagian besar rakyat Prancis, absolutisme tidak bisa ditolerir dan bahwa hasil utama dari era revolusioner dan Napoleonik harus dijaga. Karenanya, Louis VIII mempertahankan institusi-institusi seperti Kode, Concordat, Bank of France, dan kebangsawanan imperial dan memperbarui konstitusi yang ia jamin pada 1814. Konstitusi ini menjamin kebebasan pers, toleransi agama, dan penjualan tanah yang dilakukan selama revolusi. Restorasi monarki Bourbon tidak berarti restorasi rezim lama di Prancis. Ferdinand VII, raja lain yang diturunkan dari tahta oleh Napoleon, kembali ke Spanyol. Pimpinan Bourbon Spanyol ini tidak lebih cepat memperoleh tahtanya kembali daripada ia mulai menyingkirkan semua jejak ide revolusi dan institusi yang dibentuk oleh Prancis. Sebuah konstitusi yang meniru konstitusi Prancis yang orang-orang Spanyol bentuk pada 1812 ditekan karena konstitusi ini menolak hak ilahian dan menegaskan kedaulatan rakyat. Hak-hak istimewa kependataan dan kebangsawanan diperlakukan kembali. Penyensoran buku dan surat kabar, larangan pertemuan umum, dan pemenjaraan atau penghukuman bagi semua yang dicurigai menyebarkan opini liberal menunjukkan dengan jelas karakter reaksioner pemerintahan baru. Raja-raja terpinggirkan lainnya memperoleh keuntungan dari prinsip legitimasi. Raja Sardinia memperoleh kembali Nice, Savoy, dan Piedmont di daratan utama Eropa bersama dengan bekas Republik Genoa sebagai perlindungan tambahan melawan Prancis. Republik tidak lagi modis, kata Tsar kepada utusan Genoa yang menolak ketetapan arbitrari. Sisilia dan Naples bersatu kembali untuk membentuk kerajaan Tussilis di bawah seorang penguasa Bourbon. Paus yang disingkirkan dari kedaulatannya oleh Napoleon mengembalikan States of the Crown. Semua pangeran yang direstorasi ini memerintah tanpa konstitusi atau parlemen. Mereka menggunakan kekuasaan absolut mereka untuk menyingkirkan setiap jejak era revolusi, bahkan mencabuti tanaman-tanaman Prancis di kebun-kebun raya dan menghapus vaksinasi dan lampu-lampu gas di jalanan sebagai inovasi orang Prancis yang jahat. Restorasi di Italia juga menimbulkan reaksi. Penyesuaian kembali teritorial. Seperti yang telah kita ketahui, penanaman semangat persaudaraan atau patriotik yang begitu dalam yang dikorbankan selama era revolusioner atau Napoleonik menekankan hak-hak kebangsaan. Para patriot dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan berani mendeklarasikan bahwa tidak ada negara, walaupun kecil atau lemah, harus diperintah oleh orang asing. Setiap negara sebaliknya harus bebas memilih untuk mempertahankan sendiri dan menjalankan urusan-urusannya sendiri. Bagi bangsa-bangsa yang tenggelam seperti bangsa Belgia, Bohemia, Polandia, dan Magyar, prinsip-prinsip ini menawarkan harapan kemerdekaan. Bagi bangsa Italia dan Jerman, prinsip ini menawarkan harapan unifikasi. Seperti raja-raja lalim yang tercerahkan, para pemimpin dan diplomat di Vienna dengan sengaja mengabaikan semua aspirasi bangsa. Mereka memperlakukan bangsa-bangsa di Eropa sebagai bidak dalam permainan diplomasi. Pada umumnya, penyesuaian kembali teritorial yang dibuat oleh Kongres ditujukan untuk memberi kompensasi kepada 4 kekuatan besar atau usaha-usaha mereka melawan Napoleon. Hasrat untuk memperluas wilayah kekuasaan mempengaruhi hasil Vienna ini, seperti hasrat yang mempengaruhi perjanjian Utrecht dan Westphalia. Namun demikian, prinsip kompensasi harus dimodifikasi melalui kebutuhan memperkuat negara-negara tetangga Prancis untuk melawan agresi di masa depan. Hasilnya adalah sebuah peta baru Eropa. Musuh Napoleon tertua dan tersukses, Inggris Raya, tidak menginginkan teritori Eropa. Inggris Raya memperoleh wilayah kolonial sebagai pembayaran yang meliputi Helgoland di Laut Utara dan Malta serta Kepulauan Laonian di Mediterania. Inggris Raya juga mempertahankan koloni-koloni Belanda seperti Ceylon, Cape Colony, dan Guyana yang telah disesuaikan selama Perang Napoleonik. Sebuah negara baru muncul di seberang terusan Inggris untuk memberi kompensasi kepada the Dutch atas lepasnya wilayah kekuasaan di luar negeri, dan pada saat yang sama menjadi kubu yang kuat untuk melawan Prancis. Kongres menyatukan Austria, Netherlands, Belgia modern dengan Holland. Kerajaan Netherlands telah berada di bawah kekuasaan House of Orange. Penyatuan arbitrari antara Belgia dan Dutch segera menimbulkan friksi antara dua bangsa ini.
Sebagai kompensasi untuk penyerahan Austrian Netherlands, Austria memperoleh wilayah Lombardi dan Venesia, dua provinsi terkaya di Italia. Austria juga memperoleh wilayah Illyrian di sepanjang pantai Adriatik sebagian wilayah Polandia atau Galicia, dan seluruh wilayah lainnya yang sebelumnya telah diambil Napoleon dari Austria. Austria sekarang adalah sebuah negara yang secara geografis kompak berpusat di sekitar Danube Tengah dan mengontrol Italia Utara dan Adriatik Utara. Kerajaan Prusia yang batas-batas wilayahnya telah dikurangi oleh Napoleon memperoleh kembali sebagian wilayah Polandia atau Posen, mengambil alih dari Swedia yang tersisa di Pomerania Barat, dan menguasai separuh wilayah Saksoni, sebuah negara yang menjadi salah satu sekutu Napoleon. Prusia juga menguasai banyak wilayah tambahan di sekitar Rhine. Terlepas dari penguasaan wilayah ini, Prusia tidak seperti di abad ke-18 dengan wilayah-wilayah kekuasaan tersebar di seluruh Jerman. Kekuatan besar lainnya memperoleh batas-batas wilayahnya pada saat ini. Rusia menguasai Finlandia yang direbut dari Swedia pada 1809 dan menguasai Besarabia yang direbut dari Turki pada 1812. Lebih lanjut, Rusia memperoleh wilayah Grand Duchy of Warsaw atau Kadipaten Warsawa. Tsar Alexander kemudian membentuk kerajaan Polandia dengan dirinya sendiri sebagai raja. Untuk penyerahan Pomerania Barat kepada Prusia dan Finlandia kepada Rusia, Swedia memperoleh kompensasi berupa wilayah Norwegia dari Denmark. Satu-satunya alasan untuk tindakan ini adalah aliansi orang-orang Denmark dengan Napoleon, sebuah aliansi yang secara praktis dipaksakan kepada mereka. Orang-orang Norwegia sendiri membenci ketetapan baru yang lebih menyukai pemimpin Denmark daripada pemimpin Swedia. Walau dipaksa untuk menyerah, mereka berhasil mempertahankan pemerintahan, konstitusi, dan hukum mereka sendiri. Penyatuan mereka dan Swedia hanya berlangsung selama 90 tahun. Konfederasi Swiss yang kemerdekaannya telah diakui dalam perjanjian Peace of Westphalia menerima bentuk terakhirnya dari Kongres Vienna. 3 wilayah baru ditambahkan pada 19 wilayah yang telah ada sebelum 1815. Kekuatan-kekuatan besar juga menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan tidak akan pernah menyatakan perang melawan Swiss atau mengirim pasukan melewati garis perbatasan Swiss. Republik Alpin sekecil ini menjadi negara netral di jantung Eropa. Perjanjian Vienna membagi Italia menjadi 9 negara. Dari 9 negara ini, Sardinia menjadi kerajaan independen. Lombardi dan Venetia adalah provinsi-provinsi Austria. Parma, Modena, Tuscany, dan Lucca adalah wilayah-wilayah kadipaten. Semuanya berada di bawah kekuasaan keluarga Habsburg. Pengaruh Austria juga sangat terasa di States of Kruch dan kerajaan Two Sicilies. Maka Austria sebagai kekuatan asing mencengkramkan kekuasaannya di semenanjung Italia. Italia dalam frase Metternich hanyalah sebuah ekspresi geografis. Jerman setelah Kongres Vienna meliputi 39 negara dan kota-kota merdeka, dan 39 negara tersebut Kekaisaran Austria adalah negara terluas dan diikuti oleh 5 kerajaan lainnya, yaitu Prusia, Bavaria, Saksoni, Württemberg, dan Hanover. Stein dan para patriot lainnya ingin menyatukan negara-negara tersebut menjadi sebuah negara persatuan yang kuat. Usulan ini mendapat perlawanan Metternich dan yang takut bahwa Jerman bersatu tidak akan melayani kepentingan Austria. Metternich mendapat dukungan dari para penguasa Jerman di mana tidak satupun dari mereka akan menyerahkan kekuasaannya sedikit pun. Hasilnya adalah pembentukan Konfederasi Jerman, sebuah asosiasi yang anggotanya terdiri dari para pangeran dengan sebuah diet atau majelis yang dipimpin oleh seorang perwakilan dari Kaisar Austria. Kongres Vienna bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan yang penting. Kongres Vienna mengabaikan hak-hak rakyat dan mengecewakan harapan rakyat Jerman, Italia, Norwegia, Polandia, dan Belgia untuk memperoleh kemerdekaan. Kegagalan Kongres untuk memuaskan aspirasi demokratis atau nasional Eropa telah meninggalkan warisan masalah bahkan hingga saat ini. Sejarah politik 100 tahun terakhir sebagian besar berhubungan dengan kemenangan demokrasi dan nasionalisme, dan perubahan-perubahan teritori dan pemerintahan. Apa yang dibuat oleh para pembuat peta Vienna bukanlah penyelesaian abadi atas masalah-masalah sulit di hadapan mereka, tetapi lebih sebagai keseimbangan kekuatan baru yang tidak pernah stabil.
Sekarang masih ada seperti di abad ke-18, 5 negara besar, Inggris Raya dan Prancis di barat, Austria dan Prusia di bagian tengah Eropa, dan Rusia di bagian timur Eropa. Tidak satupun dari mereka cukup untuk mendominasi yang lainnya. Bersama-sama mereka berusaha menjaga perdamaian di Eropa untuk 40 tahun berikutnya. Maternissimus dan Konser Eropa 1815 sampai 1830. Austria sekarang negara Eropa terkemuka, terdiri dari beberapa teritori yang dihuni oleh bangsa Jerman, Magyar, Slav, Rumania, dan Italia. Untuk menyatukan mereka di bawah satu kekuatan tunggal, Habsburg merepresi semua agitasi untuk kemerdekaan atau pemerintahan sendiri. Habsburg merasa perlu mencegah setiap gerakan rakyat yang dimulai di Italia atau Jerman menyebar seperti infeksi ke wilayah-wilayah dominasi mereka. Wilayah kekuasaanku, kata Kaisar Francis I, seperti sebuah rumah yang digerogoti rayap. Jika salah satu bagian terpisah, orang tidak bisa mengatakan seberapa banyak yang akan runtuh. Menghadapi situasi seperti ini, Austria menempatkan diri di garis depan untuk menentang demokrasi. Semangat reaksioner Austria tampaknya menjelma dalam diri Pangeran Clemens Metternich. Ia berasal dari keluarga tua dan terkenal di Rhineland. Ia memasuki kerja di diplomatik Austria dan selama era Napoleonik muncul sebagai kepala perwakilan Kaisar Habsburg di Paris. Sebagai seorang aristokrat yang cerdas, Metternich segera menjadi kepala pemerintahan Austria dan diplomat paling berpengaruh di Eropa. Kata Jerman Maternissimus telah digunakan untuk mengungkapkan ide-ide yang ia perjuangkan dan tindakan-tindakan yang ia lakukan. Metternich menganggap absolutisme dan hak keilahian sebagai pilar pemerintahan yang stabil. Ia menyatakan bahwa demokrasi bisa mengubah siang hari menjadi malam tergelap. Semua tuntutan untuk konstitusi, parlemen, dan lembaga-lembaga perwakilan pasti sangat ditentang. Dalam upaya untuk membasmi penyakit liberalisme, jumlah mata-mata dan polisi rahasia dilipat gandakan. Kebebasan pers ditiadakan, universitas diawasi karena ajaran-ajarannya yang berbahaya, dan semua pengasut diasingkan, dipenjara atau dihukum mati. Tindakan-tindakan represi semacam ini bisa dilakukan pada masa itu ketika mayoritas rakyat Eropa adalah petani yang tidak peduli atau acuh dan jauh dari kehidupan publik. Ide-ide demokrasi hanya bisa ditemukan di antara para pekerja di kota dan di kelompok borjuis. Keduanya sangat kecil dan tidak berdaya ketika dihadapkan pada kekuatan pemerintah. Metternich pertama kali mewujudkan sistemnya di Austria dan kemudian mendirikan Concert of Europe sebagai alat untuk mengembangkan sistemnya ke seluruh bagian Eropa. Negara-negara yang koalisinya menjatuhkan Napoleon menjadi arbiter Eropa pada 1815, Inggris Raya, Austria, Prusia, dan Rusia memperbarui aliansi mereka dalam upaya menjaga ketetapan-ketetapan dinasti dan teritorial yang dibuat oleh Kongres Vienna. Di 1818, Prancis di bawah Louis XVIII masuk ke dalam lingkaran aliansi ini. Prancis selama masa percobaan 3 tahun telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dikenakan pada mereka oleh sekutu setelah perang Waterloo dan telah memadamkan api revolusioner mereka selamanya. 5 kekuatan besar ini selama mereka bekerja dalam harmoni bisa memaksakan kehendak mereka pada semua negara kecil. Mereka menjadi sebuah konser Eropa. Konser Eropa menyumpah anggota-anggotanya untuk memelihara perdamaian umum, ketenangan negara-negara kepemilikan yang tidak dapat diganggu-gugat, dan kepercayaan pada perjanjian-perjanjian damai. Sungguh kata-kata yang bernada tinggi Eropa pada 1815 tidak siap untuk Liga Internasional murni untuk menjaga hak-hak setiap negara, apakah besar atau kecil. Kelemahan konser Eropa sangat jelas. Pertama, konser tidak mencakup Turki di Eropa yang penduduk Kristennya languish di bawah tirani sultan. Kedua, konser lebih bersifat dinasti daripada kerakyatan, sebuah persatuan raja-raja bukannya persatuan rakyat. Dari 5 negara utama, semuanya kecuali Inggris adalah monarki dan hak keilahian. Ketiga, konser tidak bekerja secara efektif untuk mendamaikan kepentingan, ambisi, dan kecemburuan yang saling bertentangan di antara anggotanya. Pendek kata, konser hanya menjadi sebuah pendekatan jarak jauh bagi cita-cita konfederasi Eropa atau persemakmuran bangsa-bangsa.
Salah satu ayat perjanjian aliansi antara kekuatan-kekuatan utama itu menyatakan bahwa mereka harus mengadakan kongres dari waktu ke waktu untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan paling bermanfaat bagi ketenangan dan kemakmuran bangsa-bangsa dan untuk perdamaian Eropa. 4 kongres semacam ini diadakan oleh Metternich dan yang kepandaian diplomatisnya mengubah kongres-kongres itu menjadi agensi reaksi. Di Kongres Topau pada 1820 ia bahkan berhasil meminta Raja Austria, Prusia, dan Rusia menandatangani sebuah protokol atau deklarasi yang secara resmi menyatakan bahwa semua bentuk revolusi melanggar hukum. Menurut prinsip yang diumumkan di sana, sebuah negara yang mengalami perubahan pemerintahan secara revolusioner akan dikembalikan posisinya secara damai atau secara paksa ke dada aliansi utama atau Grand Alliance. Protokol Topau menetapkan sebuah doktrin yang baru bagi hukum internasional. Para autokrat Eropa sekarang dengan berani menyatakan hak-hak mereka dan bahkan tugas mereka untuk campur tangan dalam urusan-urusan negara untuk menekan gerakan demokrasi atau gerakan nasional. Prancis tidak berani menandatangani dokumen keterlaluan ini. Demikian juga Inggris Raya, negara-negarawan Inggris Raya, para anggota pemerintahan yang berasal dari Glorious Revolution di 1688 sekarang mulai memahami karakter nyata Concert of Europe seperti yang diarahkan oleh Metternich dan melihat sebuah ancaman mematikan bagi kebebasan Eropa. Namun demikian, tidak gentar oleh protes Inggris, 3 kekuatan timur bersiap untuk melakukan intervensi bersenjata. 1820 adalah tahun revolusi. Pemberontakan yang menyebar luas di Spanyol melawan Ferdinand VII memaksa Raja Tiran ini merestorasi konstitusi pada 1812 dan membentuk parlemen liberal. Sebuah pemberontakan di Portugal menggulingkan sebuah kabupaten yang telah memerintah di sana sejak pengusiran keluarga kerajaan ke Brasil selama era Napoleonik. John VI yang kemudian berkuasa di Brasil kembali ke Portugal dan berjanji untuk memerintah sebagai raja konstitusional. Didorong oleh keberhasilan ini, Raja Naples, bagian dari kerajaan Two Sicilies, memaksa Pangeran Bourbon mereka menjamin penggunaan konstitusi. Metternicissimus tidak berdiam diri terlalu lama. Pasukan Austria dengan cepat menguasai Naples dan merestorasi ketertiban dan absolutisme. Sejumlah pemimpin liberal dikurung di penjara bawah tanah dan perancah. Hampir pada saat yang sama, sebuah pemberontakan di kerajaan Sardinia atau Piedmont rontok di bawah tekanan 80.000 pasukan Austria. Metternich merasa sangat puas dengan pekerjaannya untuk melihat fajar dari sebuah hari yang lebih baik, tulisnya. Intervensi bersenjata segera memperoleh kemenangan lainnya. 3 kekuatan timur menugaskan Prancis bertindak sebagai agen mereka untuk meredam pemberontakan Spanyol. Inggris Raya memprotes keras tindakan ini dan menegaskan hak setiap bangsa untuk menentukan bentuk pemerintahnya sendiri. Protes Inggris Raya tidak ditanggapi. Pasukan Prancis melintasi Pyrenees dan menempatkan Ferdinand sekali lagi sebagai raja. Raja kemudian melakukan teror dan memenjarakan dan menghukum mati ribuan pendukung liberal. Ini adalah babak suram dalam sejarah Spanyol. Para raja sekarang bersiap untuk melakukan perang salib melawan kemerdekaan koloni-koloni Amerika Spanyol yang telah memberontak melawan negara induk. Baik Inggris Raya dan Amerika Serikat merasa waspada terhadap prospek campur tangan Eropa dalam urusan-urusan dunia baru. George Keynes, Menteri Luar Negeri Inggris, menjelaskan kepada pemerintah Prancis, Austria, Prusia, dan Rusia bahwa selama Inggris Raya menguasai lautan, tidak ada negara lain kecuali Spanyol bisa menguasai koloni-koloni baik penyerahan diri atau dengan penaklukan. Kebijakan Canning mendapat dukungan empati Presiden Monroe. Dalam pesannya untuk Kongres 1823, ia mengatakan, kita berhutang pada keterus-terangan dan pada hubungan damai yang ada antara Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan tersebut untuk menyatakan bahwa kita harus mempertimbangkan setiap usaha mereka untuk memperluas sistem mereka ke setiap bagian belahan bumi ini yang berbahaya bagi perdamaian dan keselamatan kita. Segera setelah itu, baik Amerika Serikat dan Inggris Raya mengakui kemerdekaan Republik Amerika Spanyol. Penebusan kedua di konser Eropa terbuka ketika Rusia, penganut absolutisme tetapi ortodoks, mendukung pemberontakan orang-orang Yunani melawan penindas Turki.
Namun demikian, revolusi demokrasi lainnya di Prancis memberi pukulan paling efektif bagi Metternich dan semua pekerjaannya. Prancis dan Revolusi Juli 1830. Walau Louis XVIII menyebut dirinya raja melalui rahmat Tuhan dan mempertahankan bendera putih keluarga Bourbon, pada kenyataannya ia memerintah sebagai raja konstitusional. Piagam 1814 menetapkan badan legislatif yang terdiri dari 2 dewan anggota Dewan Tinggi Chamber of Peers dipilih seumur hidup, Dewan Bawah Chamber of Deputies dipilih untuk jangka tertentu. Kualifikasi properti yang tinggi untuk hak pilih membatasi hak pilih bagi para deputi hingga kurang dari 100.000 orang dari populasi sebanyak 29 juta. Masa penduduk yang terdiri dari kaum borjuis, pekerja dan petani tidak bisa memilih atau dipilih untuk sebuah jabatan. Pemerintah Prancis masih jauh dari demokrasi. Selama Louis XVIII hidup, ia mempertahankan para royalis yang ingin mendapatkan kembali semua kekayaan lama mereka dan posisi diperoleh melalui hak istimewa. Naiknya tahta saudara Louis XVIII, Count of Artois, dan gelar Charles X mampu menekan perlawanan-perlawanan reaksioner. Dikatakan bahwa setelah menjalani pembuangan selama bertahun-tahun, Charles X tidak tahu apa-apa dan tidak melupakan apa-apa. Sebagai penganut absolutisme dan hak keilahian, Charles X memerintah seolah-olah revolusi tidak pernah terjadi. Pengabaian terhadap konstitusi dan perilaku sewenang-wenang segera menimbulkan pemberontakan. Paris di Juli 1830 seperti di Juli 1789 adalah pusat badai gerakan revolusi. Para pekerja dan pelajar membuat barikade di jalan-jalan sempit dan menentang pemerintah. Setelah 3 hari pertempuran melawan pasukan yang tidak satupun terlalu royal, para revolusionis berhasil menguasai Paris. Charles X melarikan diri ke Inggris dan bendera tiga warna sekali lagi berkibar di Prancis. Mereka yang melakukan pemberontakan di Prancis menginginkan sebuah republik, tapi mereka mendapati sedikit dukungan di antara kelas borjuis liberal. Orang-orang borjuis ini takut bahwa Republik Prancis akan segera terlibat perang dengan monarki Eropa. Dipengaruhi sebagian besar oleh Lafayette yang telah berusia lanjut, para Republikan setuju menerima raja lainnya. Dalam diri Louis Philippe, Duke of Orleans, ia menerima mahkota yang sekarang ditawarkan kepadanya oleh Chamber of Deputies. Ia berjanji menghormati konstitusi dan kebebasan rakyat Prancis. Raja baru ini berasal dari cabang keluarga Bourbon, Orleans. Ia telah berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa pada 1789, pernah bergabung dengan Jacobin Club, pernah berperang dalam pertempuran revolusioner, dan selama kunjungan ke Amerika Serikat, ia mempelajari cita-cita dan prinsip-prinsip demokrasi. Bagi Citizen King, ini yang memerintah dengan rahmat Tuhan dan dengan keinginan rakyat, Prancis sekarang memberikan kesetiaannya. Revolusi Juli di Eropa. Peristiwa-peristiwa di Prancis menciptakan sensasi ke seluruh Eropa. Para reaksioner takut dengan membuncahnya semangat revolusioner yang mereka coba tekan selama 15 tahun. Kaum liberal terdorong untuk memperbarui agitasi pemerintahan dan hak-hak nasional. Kerusuhan yang menyebar luas di Nederland, Polandia, Italia, dan Jerman memaksa Metternich menghentikan semua usaha untuk merestorasi legitimasi di Prancis. Persekutuan antara bekas Austria, Nederland, dan Holland yang diterapkan oleh Kongres Vienna terbukti sangat tidak menguntungkan. Perbedaan bahasa, agama, dan kebudayaan membuat dua negara tetap terpisah. Walaupun sekitar separuh penduduk Belgia adalah bangsa Flemings dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Dutch dalam hal darah dan bahasa, separuh penduduk lainnya adalah bangsa Wallons yang berbicara bahasa Prancis. Kedua bangsa ini, Flemish dan Wallons, merasakan sebuah antipati religius terhadap Protestan Dutch. Keduanya memiliki simpati terhadap Prancis dan memandang Paris untuk inspirasi daripada memandang The Hague. Antagonisme antara dua bangsa ini mungkin berkurang seiring berjalannya waktu jika pemerintah Holland tidak marah pada patriot Belgia dengan memaksakan hukum The Dutch, menetapkan bahasa Dutch sebagai bahasa resmi dan menegaskan kontrol Dutch atas angkatan bersenjata, pelayanan sipil, dan sekolah-sekolah.
Tepat sebulan setelah kerusuhan di Paris, Brussels merespon sinyal revolusioner. Pemberontakan segera menyebar ke wilayah-wilayah provinsi dan memunculkan tuntutan pemisahan diri dari Holland. Pemerintah Prancis di bawah Louis Philippe senang dengan fenomena ini dan Inggris Raya juga menyetujui tuntutan ini. Tiga kekuatan timur dengan senang hati ikut campur tangan untuk mencegah pelanggaran ketetapan Vienna, tetapi Austria dan Rusia mengalami kerusuhan sendiri untuk diatasi dan Prusia tidak berani sendiri mengambil langkah yang mungkin membuatnya terlibat perang dengan Prancis. Di bawah berbagai keadaan ini, sebuah konferensi internasional diselenggarakan di London pada 1831. Konferensi memutuskan bahwa Belgia menjadi negara netral dan independen dengan Leopold of Saxe-Coburg sebagai pemimpin pertama. Inggris harus memblokade pantai The Dutch dan Prancis harus menguasai Antwerp sebelum Raja Holland menyetujui ketetapan ini. Ia tidak mengakui kemerdekaan Belgia hingga 1839. Di tahun itu netralitas Belgia lebih lanjut dijamin dengan sebuah perjanjian didukung oleh Inggris Raya, Prancis, Austria, Prusia, dan Rusia. Maka sebuah negara baru di bawah dinasti baru ditambahkan pada keluarga bangsa-bangsa Eropa. Disposisi Grand Duchy of Luxembourg sebelumnya menjadi bagian dari Holy Roman Empire, menciptakan masalah bagi negara-negara kekuatan utama. Kongres Vienna telah menjadikan Grand Duchy of Luxembourg anggota Konfederasi Jerman yang mempercayakan kedaulatan dan suaranya di konfederasi kepada Raja Netherlands. Ketetapan yang dicapai pada 1831 menyerahkan Luxembourg Timur bersama dengan Limburg kepada Holland, sementara Wallon atau bagian barat Luxembourg tetap berada di bagian Belgia. Raja The Dutch menerima bagian wilayah ini 8 tahun kemudian. Seperti Belgia, Polandia adalah salah satu bangsa terbenam di abad ke-19. Kongres Vienna telah mempertahankan hasil pembagian sebelumnya dengan memberikan bagian lebih besar Polandia kepada Rusia, tetapi mengizinkan Prusia dan Austria menguasai Posen dan Galicia. Polandia, Rusia menjadi negara konstitusional dengan pemerintahan mandiri dengan Tsar Alexander I sebagai rajanya. Eksperimen liberalisme ini tidak berlangsung lama. Alexander I yang berada di bawah pengaruh reaksioner Metternich melanjutkan membatasi hak-hak rakyat Polandia dan Nicholas I yang menggantikan rakyatnya Alexander I pada 1825 menjadi lawan tidak fleksibel bagi institusi bebas. Itu adalah situasi ketika berita tentang revolusi di Prancis sampai ke Warsawa. Pemberontakan yang sekarang pecah di Paris segera menyebar ke seluruh negeri. Pemberontakan revolusioner ini mendapat dukungan pemerintah Austria dan Prusia, sementara Prancis dan Inggris Raya melangkah jauh dengan memberikan bantuan yang efektif. Setelah menghancurkan pemberontakan, Tsar Nicholas memutuskan memberangus semua rasa nasionalisme di antara rakyat Polandia. Ia mencabut konstitusi rakyat Polandia, menghapus diet mereka, menyingkirkan bendera mereka, dan mengasingkan atau menghukum mati ribuan patriot Polandia. Polandia dibanjir dengan agen-agen Rusia. Bahasa Rusia dijadikan bahasa resmi dan angkatan bersenjata Polandia digabung dengan angkatan bersenjata kekaisaran. Polandia hanya menjadi sebuah provinsi di bawah Rusia. Revolusi di Italia terbukti gagal. Kali ini bukan kerajaan Sisilia dan Sardinia, tetapi States of Crouch dan Parma dan Modena menjadi pusat kerusuhan. Para revolusionis mengibarkan bendera 3 warna, merah, putih, dan hijau, yang kemudian menjadi bendera Italia. Menyatakan Paus digulingkan dari kekuasaannya dan mengusir raja-raja dari 2 duchy atau semacam kadipaten. Tidak ada bantuan sampai ke para patriot dari Louis Philippe seperti yang mereka harapkan. Rakyat dari negara-negara Italia lainnya juga tidak memberi dukungan. Hasilnya mungkin telah bisa diduga. Para prajurit Austria di bawah komando Metternich dengan cepat memadamkan api pemberontakan dan membalikkan kekuasaannya para pemimpin yang tersingkirkan. Italia tetap menjadi provinsi di bawah Habsburg. Ketidakpuasan yang berkembang di Jerman sejak 1815 juga meledak menjadi revolusi. Pemberontakan rakyat di Saksoni menjamin sebuah konstitusi, dan pemberontakan di Hanover dan Brunswick yang telah menikmati pemerintahan konstitusional menjamin aturan-aturan yang lebih liberal. Tetapi gerakan revolusi tidak mengalami kemajuan di negara-negara besar. Austria dan Prusia tetap tenang. Diet konfederasi
atas saran Metternich mengeluarkan sebuah dekret yang menyatakan semua konsesi yang diperas oleh raja melalui cara-cara keras menjadi tidak ada dan tidak berlaku lagi. Sementara dekret lainnya menyatakan bahwa parlemen yang menolak pajak bagi kepala negara mungkin dipaksakan oleh pasukan konfederasi. Tindakan-tindakan represif ini memiliki pengaruh dalam meredam Jerman sehingga kembali ke kondisi politik yang stagnan seperti semula. Meskipun gerakan demokrasi dan nasionalisme di Polandia, Italia, dan Jerman mengalami kemunduran, tahun 1830 menandai tahap penting kemunduran Modernismus dan sistem intervensi bersenjata. Baik penggulingan monarki Bourbon di Prancis dan gangguan kerajaan Nederland mengancam stabilitas perjanjian-perjanjian yang dibuat pada 1815. Di satu kasus, negara-negara kekuatan utama harus meninggalkan sejauh Prancis peduli doktrin legitimasi yang berharga dan menyetujui hak negara Prancis untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri. Di kasus lain, mereka harus menghentikan modifikasi radikal atas ketetapan teritorial Vienna. 18 tahun berikutnya dalam sejarah Eropa tidak terjadi kemenangan berarti bagi demokrasi atau nasionalisme di Eropa. Italia dan Jerman tetap terpisah seperti sebelumnya. Bohemia dan Hungaria tetap menjadi wilayah jajahan Habsburg dan Polandia menjadi wilayah jajahan Romanov. Metternich, walau semakin tua dan lemah, masih memegang kekuasaan di Vienna. Para pemimpin baru yang naik tahta kali ini, Ferdinand I di Austria dan Frederick William IV di Prusia, tidak kurang autokratik daripada para pendahulunya, tetapi di bawah permukaan ketidakpuasan dan kerusuhan terus berlangsung dan menjadi lebih kuat walau direpresi dengan tegas oleh pemerintah. Para jurnalis, pengacara, profesor, dan orang-orang berpikiran radikal lainnya yang mungkin menjadi reformis mengadopsi pandangan radikal dan bahkan revolusioner, dan keberhasilan mereka membuat terkesan kelas pekerja di kota-kota besar atau kaum proletariat lapar yang menginginkan kebebasan dan yang menginginkan roti. Dari waktu ke waktu, gemuruh badai yang akan datang mulai terdengar. Badai ini menghantam Prancis. Revolusi Februari dan Republik Prancis kedua, 1848. Louis Philippe memposisikan dirinya sebagai seorang demokrat. Ia suka dirinya disebut Citizen King atau Raja Rakyat. Ia suka berjalan-jalan di jalanan Paris tanpa dikawal. Ia menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum dan membuka istana kerajaan bagi semua orang yang ingin datang dan berjabat tangan dengan kepala negara mereka. Namun demikian, segera menjadi jelas bahwa di bawah tampilan luar Republikan, Louis Philippe memiliki semua kegatalan atau keinginan Bourbon untuk kekuatan personal. Kemiripan pemerintahan parlementer sungguh dijaga, tetapi melalui pemberian sejumlah jabatan publik dan melalui penyuapan terbuka, Raja berhasil mempertahankan mayoritas tetap tunduk di Chamber of Deputies. Terlepas dari reformasi Prancis yang meningkatkan jumlah pemungutan suara dari sekitar 100.000 menjadi 200.000, mayoritas penduduk tetap disingkirkan dari kehidupan politik. Rakyat Prancis mendapati bahwa mereka hanya menukar kekuasaan pendeta dan bangsawan dengan kekuasaan borjuis atas. Para bankir, pemilik pabrik, pedagang, kelas menengah kaya sekarang memonopoli jabatan dan pembuatan hukum. Sedikit rakyat Prancis di luar kaum borjuis mendukung raja mereka, baik golongan legitimis sebagai penganut Charles X dan Bonapartis yang ingin membalikkan kekuasaan dinasti Napoleon secara hormat membenci Louis Philippe. Golongan Republikan yang menciptakan revolusi Juli dan merasa ditipu dengan hasilnya menahan Louis Philippe. Dalam kebencian yang lebih besar, tidak kurang dari 6 usaha pembunuhan terhadap raja rakyat dilakukan selama pemerintahannya. Ketidakpuasan yang terus tumbuh menciptakan sejumlah komplotan dan pemberontakan yang Louis hadapi dengan kebijakan represif. Semua golongan masyarakat diminta menyerahkan konstitusi mereka kepada pemerintah untuk persetujuan. Para editor surat kabar yang terlalu vokal dipenjara, didenda, atau dibunuh. Kritik atau karikatur tentang raja dalam segala bentuk dilarang. Adolphe Thiers, Perdana Menteri liberal, diganti oleh Guizot, seorang sejarawan ternama tetapi sangat reaksioner. Louis Philippe, seperti para pendahulunya, terlihat cukup yakin bahwa singgasananya tidak akan menjadi sebuah kursi kosong. Berbagai peristiwa seperti tidak menjadi kritis di Paris hingga 1848. Pada hari ulang tahun Washington di tahun tersebut,
sekumpulan besar massa berkumpul di Place de la Concorde dan meneriakkan tuntutan agar Guizot mundur. Guizot benar-benar mundur keesokan harinya, dan raja yang ketakutan menjanjikan konsesi, tetapi itu sudah terlalu terlambat. Para pekerja mempersenjatai diri mereka, menghancurkan barikade dan berteriak-teriak keras, "Jayalah Republik!" Louis Philippe yang berkecil hati dan takut kehilangan kepala seketika menyerahkan tahtanya dan mencari suaka di Inggris dengan menyamar sebagai orang biasa bernama Mr. Smith. Penyerahan tahta dan kepergiannya ke Inggris tidak menyelamatkan monarki Orleans. Revolusi di Paris menuntut pembentukan negara-negara dan pembentukan majelis nasional yang akan dipilih oleh seluruh rakyat Prancis yang berusia 21 tahun ke atas untuk membentuk sebuah konstitusi. Tindakan mereka mendapat dukungan di departemen. Konstitusi Republik Prancis secara keseluruhan menjadi sebuah dokumen liberal. Konstitusi ini menjamin kebebasan berbicara dan berkumpul, melarang hukuman fisik bagi tahanan publik, dan menghapus semua gelar kebangsawanan. Parlemen akan didukung dengan satu dewan, sebuah kementerian, dan seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Perluasan hak pilih yang mencakup berbagai masa menandai sebuah zaman dalam sejarah demokrasi. Revolusi 1789 dan 1830 menghancurkan monarki absolut dan autokrasi dengan hak istimewa di Prancis. Revolusi 1848 menggulingkan pemerintahan kelas menengah dan mewujudkan persamaan politik. Para pemilih memilih Louis Napoleon sebagai presiden. Ia adalah keponakan Kaisar Agung Napoleon Bonaparte dan perwakilan tertua keluarganya. Selama kekuasaan Bourbon dan yang reaksioner, monarki borjuis Louis Philippe yang pernah menjadi seorang demokrat, tentara, dan perlawanan revolusioner telah tumbuh berlanjut. Cerita-cerita dari setiap petani, gambar-gambar di setiap tembok penginapan membuat ingatannya tetap segar. Bagi rakyat Prancis, nama Napoleon mengandung arti kemakmuran di dalam negeri dan kejayaan di luar negeri, dan pemilih mereka sekarang membawa keponakan Napoleon Bonaparte sebagai presiden. Revolusi Februari di Eropa. Prancis sekali lagi menyalakan obor revolusi, dan kali ini tangan-tangan yang bersemangat membawa revolusi ini ke seluruh Eropa. Dalam beberapa bulan, separuh raja di Eropa digulingkan atau dipaksa untuk mengakui reformasi liberal. Tidak kurang dan dari 15 pemberontakan terpisah terjadi pada 1848. Pemberontakan di Kekaisaran Austria, Italia, dan negara-negara Jerman dianggap paling penting. Vienna benteng reaksi adalah salah satu kota tempat pertama terjadinya kerusuhan. Gerombolan massa yang tidak ditekan oleh pihak berwajib membakar istana Metternich dan memaksa menteri tua berambut putih itu mundur dari jabatannya, meninggalkan Vienna dalam penyamaran dan dengan perlindungan seorang pangeran. Ia melarikan diri ke Inggris. Di sana ia berbagi pengalaman dengan orang pengasingan lainnya, Louis Philippe. Maka hilanglah dari pandangan yang selama 40 tahun membimbing nasib Austria. Orang yang namanya secara turun-temurun dianggap sebagai sinonim untuk pemerintahan yang tidak liberal dan opresif. Kejatuhan Metternich meninggalkan elemen-elemen radikal pada penguasaan di Vienna. Kota Vienna dikuasai oleh komite revolusioner yang terdiri dari para pelajar dan penduduk. Kaisar Habsburg Ferdinand I sangat membenci kata konstitusi, sehingga ia dikatakan melarang penggunaan kata konstitusi di saat dirinya ada. Harus menjamin sebuah piagam konstitusi untuk semua wilayah jajahannya, kecuali Hungaria dan Lombardi Venesia. Kaisar juga menjanjikan sebuah parlemen, kebebasan berbicara, dan juga kebebasan pers. Ini adalah janji-janji yang ia abaikan di kesempatan pertama. Apa yang dimulai sebagai gerakan demokratis di antara orang-orang Jerman di Vienna dengan cepat menjadi gerakan nasional di antara bangsa-bangsa lainnya yang berada di bawah kekuasaan Habsburg. Orang-orang Czech di Bohemia percaya bahwa ini saatnya bertindak untuk berebut kembali kemerdekaan mereka yang ditekan oleh Austria sejak perang 30 tahun. Mereka menuntut sebuah pemerintahan mandiri. Bangsa Magyars juga memberontak dan mendirikan Republik Hungaria yang independen dengan patriot Kossuth sebagai presiden.
Kekaisaran Austria diselamatkan dari kehancuran kali ini oleh konflik sengit antara berbagai bangsa itu sendiri, oleh angkatan bersenjata yang setia pada keluarga Habsburg, dan oleh intervensi asing. Pemberontakan Bohemia pertama-tama gagal, namun demikian bangsa Magyar melawan dengan sangat gigih sehingga Francis Joseph I yang baru saja naik tahta meminta bantuan saudaranya yang juga seorang Tsar, Nicholas I. Nicholas yang takut bahwa Hungaria yang merdeka akan diikuti oleh Polandia yang merdeka, menggabungkan pasukannya dengan pasukan Austria dan bersama-sama mereka mengalahkan pasukan Magyars. Kossuth melarikan diri ke Turki. Para pemimpin revolusi lainnya dihukum gantung atau ditembak mati. Arus revolusi juga menyebar ke seluruh semenanjung Italia. Milan, ibu kota Lombardi, mengusir pasukan Austria. Venice melakukan hal yang sama dan sekali lagi mendirikan Republik Venesia yang ditekan oleh Napoleon. Charles Albert, Raja Sardinia, mendeklarasikan perang melawan Austria. Ia mendapat bantuan pasukan dari Parma, Modena, dan Tuscany, dari States of Course, dari kerajaan Tussilis. Charles Albert membanggakan diri, Italia akan melakukannya sendiri, dan pernyataan ini mungkin akan dijustifikasi. Impian indah tentang Italia yang bersatu dan independen dengan cepat memudar di bawah realitas perang. Kelompok-kelompok patriotik tidak bertindak bersama-sama dan gagal, memberi Raja Sardinia dukungan hangat. Paus Pius IX yang takut dengan perpecahan di gereja memutuskan bahwa ia tidak bisa menyerang Austria Katolik. Pemimpin Bourbon dari kerajaan Tussilis yang juga menarik pasukannya Sardinia yang berperang sendirian, bukanlah tandingan yang sepadan bagi Austria. Setelah kalah dalam pertempuran Novara 1849, Charles Albert menyerahkan tahtanya dan secara sukarela diasingkan. Anak laki-lakinya dan penggantinya, Victor Emmanuel, berdamai dengan Austria. Sebuah republik yang didirikan di Roma oleh pemimpin revolusi Omer Mazzini juga mengalami kegagalan. Pius IX yang disingkirkan dari kekuasaannya juga sementara waktu meminta bantuan Prancis Katolik. Louis Napoleon mau mendengarkan permintaan Paus karena ia tidak ingin seluruh Italia dikuasai oleh Austria. Pasukan Prancis segera mengusir para pemimpin Republikan dan merestorasi Paus untuk memerintah States of the Cross. Revolusi di Italia hanya membawa kecewaan bagi jiwa patriotik. Hampir seluruh negara-negara Jerman mengalami gangguan revolusioner selama 1848. Tuntutan untuk konstitusi, parlemen, kementerian, kebebasan pers, dan pengadilan dengan juri muncul di mana-mana. Berlin mengikuti contoh di Vienna dan menghancurkan barikade. Frederick William IV tunduk di hadapan massa revolusioner. Ia menjanjikan pemerintahan konstitusional bagi Prusia dan bahkan bersedia naik kuda melintasi jalan-jalan ibu kota dengan mengenakan bendera berwarna hitam, merah, dan emas yang tidak lain merupakan bendera revolusi. Rakyat Jerman pada saat ini juga mengambil langkah penting menuju unifikasi. Majelis Nasional yang dipilih oleh rakyat dengan satu perwakilan untuk setiap 50.000 penduduk mengadakan pertemuan di Frankfurt untuk merancang bentuk pemerintahan bagi Jerman bersatu. Majelis Nasional memutuskan membentuk sebuah federasi baru yang mencakup Prusia, tetapi menyingkirkan negara-negara non-Jerman di Austria. Anggota majelis yang terpelajar memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah konstitusi. Sayangnya, mereka tidak memiliki kekuatan. Gerakan revolusi tidak berpengaruh terhadap angkatan bersenjata yang di bawah pejabat-pejabat aristokratik tetap setia kepada para pangeran Jerman. Selama para pangeran mempertahankan senjatanya ini, majelis hanya memiliki kekuasaan moral. Majelis mungkin mengeluarkan dekret, tetapi majelis tidak mempunyai cara untuk melaksanakannya. Walau sejumlah anggota majelis Frankfurt ingin mendirikan sebuah republik, mayoritas anggota menyukai kekaisaran federal dengan raja secara turun-temurun. Gelar kekaisaran ditawarkan kepada Frederick William IV. Ia menolaknya. Penguasa Prusia itu tidak memiliki keinginan untuk menukar monarkinya yang didapat melalui hak keilahian dengan sebuah kedaulatan yang bergantung pada suara rakyat. Ia tidak akan menerima mahkota memalukan dari tangan majelis rakyat. Terlebih lagi, ia tahu bahwa House of Habsburg tidak akan pernah menyetujui secara ikhlas pada asumsi martabat kekaisaran oleh Hohenzollern. Prusia kemudian membuat penolakan besar yang menghancurkan harapan untuk membentuk kekaisaran Jerman demokratis dengan cara-cara damai. Diingkari oleh Prusia dan dihadapkan dengan perlawanan Austria, majelis Frankfurt menjadi bubar. Sejumlah orang Jerman radikal di Saksoni, Baden, dan Rheinland
Palatinate kemudian berusaha mendirikan sebuah republik secara paksa dengan menggunakan senjata. Usaha mereka sia-sia. Pasukan Prusia menekan revolusi untuk mengakhiri Republik Jerman pertama. Revolusi Februari meredup di Eropa dan tampaknya hanya memperoleh sedikit hasil. Hampir di setiap tempat para autokrasi tua bertahan di tahtanya. Konstitusi Austria dicabut ketika Francis Joseph I, murid cerdas Metternich, naik tahta. Konstitusi yang Frederick William IV janjikan untuk Prusia pada 1850 sungguh tersedia bagi pemerintah perwakilan, namun menjadi sebuah dokumen yang sangat tidak liberal. Di Prancis, Republik baru segera membentur karang reaksi. Menjadi kecil hati karena kegagalan ini, bangsa-bangsa Eropa sekarang pada taraf tertentu menghentikan agitasinya untuk reformasi demokratis. Sebaliknya, mereka berpaling pada tugas membangun bangsa.